warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa semangat di dalam belajar ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan video pembelajaran matematika kelas 4. Pokok bahasan kita adalah tentang pembulatan pengukuran panjang. Baiklah anak-anak, agar kalian dapat memahami materi, maka saksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku yang hebat, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mengenal tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat menggunakan alat ukur panjang baku. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara pengukuran suatu benda dengan membulatkan hasilnya ke satuan terdekat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengukur benda di sekitar dengan alat ukur panjang baku dan membulatkan hasilnya ke satuan terdekat. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, kita senantiasa diingatkan Allah di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat yang kedua. Yang intinya adalah tentang penciptaan seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam ukuran-ukuran yang tertentu dengan serapi-rapinya. Subhanallah ya anak-anak, ternyata Allah Maha Besar. Anak-anakku yang hebat, pernahkah kalian mengukur panjang suatu benda? Tentu sudah pernah bukan? Lalu, bagaimana cara kita menggunakan penggaris sebagai alat ukur panjang yang baku? Perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak, kita akan mengukur panjang dari penghapus. Berapa hasil pengukurannya? Kita lakukan dengan meletakkan penggaris di angka 0 pada benda yang akan kita ukur dan kita pastikan panjangnya seperti terlihat pada anak panah merah di bawah ini. Berapa anak-anak panjang dari penghapus? Ya, betul sekali. Panjang dari penggaris dan penghapus yang menunjukkan gambar di atas adalah 3 cm. Sehingga dapat kita simpulkan panjang dari penghapus adalah 3 cm. Anak-anak, kadang-kadang dalam kita mengukur panjang tidak tepat menunjukkan bilangan tertentu bukan? Ya, oleh sebab itu kita seringkali melakukan pembulatan. Anak-anak, masih ingat tentang aturan pembulatan? Ya, aturan yang pertama adalah jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka hasilnya dibulatkan ke bawah. Dan yang kedua, jika angka di belakang koma itu 5 atau lebih besar dari 5, maka hasilnya kita bulatkan ke atas. Selanjutnya, kita ke pokok materi pembulatan hasil pengukuran panjang. Perhatikan gambar pensil di bawah ini. Berapakah panjang pensil di samping? Cara pengukurannya adalah kalian letakkan penggaris pada angka 0. Kita ukur panjang penggaris. Perhatikan anak panah merah pada ujung pensil. Nah, anak-anak, kita dapat melihat hasilnya panjang dari pensil adalah antara angka 6 dan angka 7.
Maka dapat kita lihat hasil pengukuran panjang pensil adalah 6,7 cm. Maka dapat kita bulatkan menjadi 7 cm. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih memahami materi tentang satuan ukuran panjang dan pengukuran panjang, marilah kita pelajari contoh-contoh soal di bawah ini. Soal yang pertama. Panjang buku tulis adalah 14,3 cm. Maka dapat kita bulatkan panjang buku tulis menjadi 14 cm. Mengapa? Karena angka di belakang koma adalah 3 cm, maka kita bulatkan ke bawah sehingga hasilnya menjadi 14 cm. Contoh yang kedua. Tinggi badan Ali adalah 135,6 cm. Jika dibulatkan menjadi 136 cm. Mengapa? Karena angka di belakang koma adalah 6, sehingga hasilnya kita bulatkan ke atas. Soal yang ketiga. 7 km ditambah 500 meter sama dengan 7.500 meter. Mengapa? Karena kilometer ke meter turun 3 tangga, sehingga 7 km menjadi 7.000 meter. Ditambah 500 meter, sehingga hasilnya menjadi 7.500 meter. Soal yang keempat. 600 mm sama dengan 60 cm. Milimeter ke sentimeter naik 1 tangga, sehingga dibagi 10. 600 dibagi 10 sama dengan 60, sehingga dapat kita simpulkan 600 mm sama dengan 60 cm. Soal yang kelima. 3 hektometer ditambah 700 desimeter sama dengan 370 meter. Mengapa? Hektometer ke meter turun 2 tangga, sehingga 3 hektometer menjadi 300 meter. Ditambah 700 desimeter diubah ke meter, maka naik 1 tangga sehingga dibagi 10. Maka 700 dibagi 10. Hasilnya menjadi 70. Maka 300 meter ditambah 70 meter sama dengan 370 meter. Dan soal yang keenam adalah soal cerita. Kakak Farah memiliki pita sepanjang 2 meter. Kemudian digunakan untuk membungkus kado sepanjang 100 cm. Berapa sentimeter sisa pita kakak Farah? Maka kita jawab 2 meter dikurangi 100 cm sama dengan titik-titik sentimeter. 2 meter kita ubah lebih dulu ke sentimeter. Turun 2 tangga sehingga 2 meter menjadi 200 cm. Kemudian dikurangi 100 cm. Maka hasilnya 100 cm. Demikian anak-anak contoh soal yang Ustazah sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Demikian anak-anak yang Ustazah sayangi, materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini.
Ustadzah berpesan agar kalian tetap semangat belajar. Dan jangan lupa rajin sholat 5 waktu dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.